kakak-kakak yang terhormat, mungkin kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab bersama narasumber kita. Baik, bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa langsung diaktifkan menu raise hand-nya, dan juga nanti langsung hidupkan kamera serta mikrofonnya. Baik, kepada kakak-kakak yang ingin bertanya, disilahkan. Atau misalnya kalau ada yang bekerja, nggak bisa buka mikrofonnya, bisa melalui kolom chat saja. Baik, kepada kakak-kakak, apakah ada yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita? Yang pertama tadi ada Pak Sumantri dan juga ada Bang Kiki Ramzani ya. Oke. Atau kalau misalnya masih belum ada yang bertanya, saya izin bertanya ya Pak ya, kepada Pak Sumantri dan juga Bang Kiki Ramzani ya. Kira-kira nih ya, kan kita kalau misalnya masih belum bekerja atau masih belum mendapatkan pekerjaan, itu apakah bisa gitu menanam investasi atau aset kita mandiri melalui ya, atau tadi yang kayak kerja sampingan kayak gitu, apakah bisa Pak? Mohon dijawab Pak Sumantri dan Bang Kiki. Oke, saya dulu ya, Mas. Ya, boleh Pak, silakan. Boleh Pak, kepada Pak Sumantri. Mungkin Silakan. saya disapa kakak juga nggak apa-apa, biar lebih. Ini kan kelasnya kelas mahasiswa semua. Saya kalau di kampus juga maunya nggak mau disebut bapak, ketuaan. Jadi kayak senior udah tua, jiwanya harus muda. Jadi disapa. Iya, betul tuh Pak. Kakak, gitu ya, oke. Jadi maksudnya gini loh, kalau saya jawab pertanyaan dari Mas Fejil, dari saya lihat dari sudut pandang kelola uang, sebenarnya yang kita katakan ini kan kalau misalnya kita belum bekerja, tapi kalau misalnya kita punya pendapatan sampingan, intinya jelasnya kan ada sumber dana yang bisa kita kelola. Ya bisa-bisa aja sih Mas. Jadi kalau misalnya kita awal misalnya dengan bisnis sampingan banyak ya yang sifatnya produktif ya. Jadi dana tersebut kita kumpulkan dan kita kelola, itu nggak apa-apa. 5.000 aja sudah bisa beli emas kok. Oke, berarti 100.000 sudah bisa beli reksadana. Oh siap, berarti dengan sambil jualan online gitu bisa ya Pak ya? Bisa, intinya kita kumpulkan dulu. Masih ingat mungkin nanti bisa dilihat di slide, ada yang 8M ala Broman itu. Yang pertama itu adalah mendapatkan pendapatan. Kalau misalnya pendapatannya, yang pertama adalah mempelajari, belajar, yang kedua itu mendapatkan pendapatan. Kalau pendapatannya sudah dapat, kita bisa kelola. Tapi tentu ya sesuai dengan portofolio yang kita punya. Jadi jangan penghasilannya belum stabil terus kita cenderung mengikatkan diri untuk satu investasi jangka panjang gitu loh Mas. Jadi kita kumpulkan dulu, lakukan yang kita bisa. Kata kuncinya eksekusi, action. Itu Mas. Terima kasih. Wah, ini di kolom chat ada yang bertanya dari Abang Mikel. Selamat sore, mau nanya bagaimana membangun mental agar bisa keluar dari kegagalan dalam berwirausahawan. Silakan Bang. Berarti kita masih menanggapi yang bagaimana untuk membangun mental agar bisa keluar dari kegagalan berwirausaha ya. Oke, jadi saya kalau menyambung yang dari Mas Kiki katakan, Bang Kiki, jadi kalau menurut saya itu gagal itu biasa saja ya. Selalu kita itu bisa gagal berkali-kali dan cukup menang satu kali saja, sukses, kita itu udah bisa jadi pemenang. Setiap kita itu terlahir sebagai pemenang. Jadi jangan takut gagal, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Jadi kalau saya itu adalah, kalau menang itu adalah pilihan, sukses itu adalah pilihan. Kita itu bisa mempelajari hal-hal tertentu untuk meningkatkan kompetensi. C yang pertama, saya sebut 3C ya. C yang pertama adalah kompetensi, seperti yang Mas Gigi katakan. C yang kedua saya sebut itu adalah connecting, jadi connection people. Jadi kita itu harus punya koneksi, relasi. Dan yang ketiga itu adalah knowledge. Kita itu harus punya keberanian. Keberanian untuk sukses. Kadang-kadang di antara kita, mau sukses saja nggak berani loh teman-teman. Mau sukses saja nggak berani, cuman dia berandai-andai saja bahwa dia itu mau sukses. Tapi tidak berani untuk melangkah sukses. Buktinya, hal-hal yang dia lakukan itu tidak menuju ke arah sukses. Jadi satu lagi, kalau misalnya saya sih mungkin biasa saja kalau misalnya kita membuat satu keputusan yang salah. Oke, jadi kita belajar untuk membuat bad decision.
dari bad decision yang kita bikin jangan langsung tumbang dong. Kita itu harus mempelajari kenapa pengalaman yang bisa diambil dari bad decision tersebut, baru bisa kita membuat good decision. Tapi kalau pola pikir kita itu selalu memikirkan bahwa kita itu mau punya yang good decision, nggak akan, teman-teman. Jadi harus kita coba dulu dari yang bad decision, dapat experience, baru kita itu bisa mendapatkan good decision. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, berarti kita yang benar-benar harus belajar dari pengalaman. Kalau kesalahan yang kita buat itu nggak apa-apa, tapi jangan sepenuhnya salah-salah terus ya Pak ya. Ya, nggak Bang. apa-apa. Kalau salah terus juga nggak apa-apa sih. Ulang lagi, ulang lagi. Yang salah paling krusial itu adalah tidak membuat keputusan. Oh siap, benar-benar. Oke, Jadi nggak ada actionnya gitu ya Pak ya? ada. Harus ingat lagi, malas itu pangkal miskin. Oke, berarti ini semua jika kita ingin sukses itu tentang mentalitas kita ya Pak ya, bukan tentang seberapa banyak duit kita. Berarti Enggak. yang paling penting itu adalah mental, gitu ya Pak ya? Benar. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya mau ngingatin lagi nih ke abang-abang dan kakak-kakak agar bisa mengisi link absennya, diisi di dalam kolom chat yang sudah dikirim oleh Bapak Adi. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pertanyaan dari Abang Garda. Izin bertanya Pak, saya sebenarnya sangat ingin berinvestasi dalam bentuk saham, tetapi saya masih sedikit takut untuk memulainya karena belum memiliki pendapatan tetap, karena belum bekerja. Nah, lalu teman-teman saya merekomendasikan reksadana. Pertanyaan saya adalah, apakah reksadana ini cocok untuk kondisi saya sekarang, atau apakah saya harus menunda untuk investasi dalam bentuk saham atau reksadana? Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Abang Sumantri terlebih dahulu. Silakan Bang dijawab. Oke, terima kasih Mas Garda. Investasi itu bisa-bisa aja, tapi harus ingat ya, dari 8 konsep yang saya tuturkan, yang pertama adalah belajar. Sekarang di pasar modal itu sangat heboh. Heboh dengan 3 hari yang lalu BCA melakukan stock split. BCA melakukan stock split dari harga 36.000, sekarang harga per lembar saham BCA itu telah jadi 7.000. Sehingga menjadi satu antusiasme orang membeli, jual beli di pasar modal, IHSG. Tetapi kalau misalnya dengan kondisi, sebenarnya kondisi tidak bekerja atau mungkin kondisi belum punya penghasilan tetap, menurut saya itu sih sebenarnya tidak serta-merta punya hubungan langsung. Sebenarnya kalau mau fokus di dalam saham, itu ada 2 pilihan, Mas. Satu adalah kita sebagai investor, ya, kedua adalah kita sebagai trader. Kalau saya pribadi, sesuai dengan karakteristik risiko yang saya punya, saya lebih cocok untuk jadi seorang investor daripada menjadi seorang trader. Karena trader itu butuh spot jantung yang lebih kuat. Saya udah nggak cocok seperti itu. Jadi kalau misalnya, kalau saya rekomen, mungkin untuk mitigasi risiko yang lebih rendah, Mas bisa mulai dengan reksadana dulu. Reksadana itu pun sebenarnya dibagi menjadi 4. Ada reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan reksadana pasar modal, yaitu saham. Kalau misalnya ingin saham, itu kita boleh serahkan ke pasar modal. Tapi harus tahu bahwa reksadana saham itu harus punya jangka waktu panjang, yaitu investasi kita itu harus minimal di atas 5 tahun. Kalau untuk campuran 3-5 tahun, kalau pendapatan tetap dan itu bisa setahun ke bawah atau 3 tahun ke bawah itu bisa. Kalau misalnya kita punya dana yang kita mau gunakan di dalam rentang waktu 5 tahun ke atas, silakan. Tetapi kalau misalnya kita tidak, dana tersebut mau dipakai di jangka waktu 1 tahun ke bawah, jangan masuk saham dan jangan masuk reksadana saham. Seperti itu penjelasan dari saya. Baik, untuk reksadana cukup 100.000 udah bisa beli. Baik, berarti ini tergantung kepribadian dari individu itu sendiri, mau ngambil yang mana dan juga kecukupan uangnya gitu ya Pak ya. Kalau misalnya maksa tujuan keuangannya, Mas. Tujuan keuangannya. Tujuan keuangannya. Itu mau dialokasikan untuk jangka waktu setahun ke bawah, setahun sampai 3 tahun, 3 tahun ke 5 tahun, atau 5 tahun ke atas. Yang membuat kita cenderung mengalami kerugian karena tujuannya itu tidak diukur ke diri sendiri. Sehingga kita itu cenderung salah. Baru beli, ternyata besok butuh jual. Ya langsung jual ya pasti rugi. Ya, berarti kita itu tadi harus bisa men-set goals juga ya Pak ya? Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
yaitu ada dari Mbak Wina Safitri. Saya mendapatkan income dari orang tua, memang tidak banyak, tetapi sebisa mungkin saya sisihkan income saya per bulan tersebut untuk membeli reksadana. Apakah hal tersebut baik dilakukan atau dananya dikumpulkan saja dan memulai wirausaha? Nah, ini mungkin masalah teknis lagi, mungkin boleh dijawab oleh Bang Sumantri, Bang. Mungkin Mbak Wina, mungkin sebenarnya ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Iya. Kalau misalnya menyangkut tentang reksadana ya silakan, tergantung ke karakteristik resiko personal kita, apakah kita itu agresif, moderate maupun konservatif, oke, dan jangka waktu tujuan keuangan kita, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Tapi kalau misalnya hubungan antara reksadana dengan wirausaha, saya rasa itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau misalnya untuk pola di reksadana itu adalah investor, itu boleh dicoba karena cuma 100.000 sambil belajar. Tapi kalau untuk wirausaha ya silakan, tapi tetap harus seperti yang Mas Kiki katakan, kita harus pelajari dulu sektor usaha apa yang akan kita tekunin, karena nggak semua usaha pasti untung. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada dari Abang Fajri. Bagaimana cara memanage pendapatan kita agar supaya bisa punya tabungan maupun punya usaha? Nah, umpamanya nih, penghasilan per bulan itu adalah 10 juta, namun pengeluaran kita juga sekitar 10 juta per bulan. Mohon pencerahannya. Mungkin dari Pak Sumantri dulu bisa dijawab, Pak. Oke, boleh. Thank you ya pertanyaannya, Mas Fadri. Jadi mungkin saya sesuai dengan slide yang tadi saya bahas, saya ada coba utarakan cara kelola pengeluaran atau biaya hidup itu dengan pola 50, 30, 20. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan 10 juta, sebenarnya angka 10 juta tidak kecil loh teman-teman. Jadi 10 juta, kita itu harus bisa bertahan hidup layak dengan anggaran maksimal 50%. Dan kita itu harus sisihkan 30% itu untuk pembayaran cicilan utang yang sifatnya produktif. Misalnya beli rumah atau beli sesuatu yang mungkin bisa menambah income kita. Bukan beli iPhone loh ya. Jadi kalau iPhone itu tidak bisa dibeli dengan tunai, ya jangan beli. Ngapain harus punya iPhone? Misalnya seperti itu. 20% lagi ya kita sisihkan untuk investasi. Jadi mau main di reksadana, mau main di emas, atau mungkin main di saham misalnya, itu boleh dengan menggunakan dana 20%. Kalau 20% dari 10 juta sudah 2 juta loh. Beli emas cuma cukup 5.000, beli reksadana cukup 100.000. Jadi 2 juta itu sudah sangat gede. Seperti itu mungkin Mas yang bisa saya katakan. Baik Pak, berarti itu kembali lagi ke diri kita bagaimana cara mengatur pengeluaran dan juga pendapatan kita. Karena mau sebesar atau sekecil apapun penghasilan itu tetap bisa kita maksimalkan dengan cara kita tuh tahu bagaimana memanfaatkan uang ini untuk bisa menjadi uang kembali gitu ya Pak. Jadinya ya bisa dengan yang tadi aset dan juga berinvestasi gitu ya Pak ya. Ya. Okay. Kan konsep aset dan liabilitas tadi udah jelas. Aset itu adalah yang mampu memberikan uang inflow buat kita. Kalau liabilitas itu adalah sesuatu yang kita beli cenderung menghabiskan uang kita. Jadi ya aset yang kita beli itu yang bisa menghasilkan inflow buat menambah penghasilan kita. Walaupun nominalnya kecil, tapi kan harus sadis, sabar dan disiplin. Jadi jangka waktu panjang itu justru akan memberikan impact positif yang luar biasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, mungkin langsung saja diketik pertanyaannya di kolom chat, dan jika yang ingin bertanya secara langsung, mungkin langsung aktifkan fitur raise hand-nya. Baik, mungkin pertanyaan, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan ya Bang. Mungkin ini pertanyaan lebih kayak ke bagaimana cara kita nih sebagai mahasiswa kalau ketika lulus tuh skill-skill apa aja sih yang benar-benar penting buat kita andalkan gitu Bang? Mungkin kalau kita misalnya mau sukses harus punya 3 skill. 3 skill masa depan, mungkin seperti itu. Yang pertama human skill. Jadi yang berkaitan dengan keterampilan berhubungan sama manusia. Yang kedua adalah teknologi skill.
Kayak hari ini kalau misalnya kita tidak bisa pahami tentang Zoom, tentang virtual misalnya, mungkin kita itu tidak bisa berinteraksi karena masa pandemi. Dan yang ketiga, yaitu tetap harus dijaga agar setiap manusia kita ini punya akhlak mulia yang baik. Jadi ada 3 yang harus kita punya. Satu adalah people skill, dan juga yang harus dipunya adalah digitalisasi teknologi yang saya maksud. Dan yang ketiga harus punya integritas atau akhlak mulia yang baik. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti tadi ada human skill dan juga mungkin itu merupakan statement terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Sumantri, dan ini juga menandakan bahwasannya sesi diskusi kita akan diakhiri, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Sumantri dan juga Bang Kiki Ramzani atas kehadirannya dan juga atas sharing ilmu yang mungkin bisa diterapkan ya kepada abang-abang dan juga kakak-kakak wisudawan nantinya. Dan semoga ilmu ini bisa digunakan untuk kehidupan yang mungkin kita nggak tahu, mungkin bisa lebih lama lagi. Jadi mungkin bisa berguna untuk jangka yang panjang seperti itu ya Pak ya. Seperti investasi dalam kelola skill seperti itu. Nah, untuk saat ini bagi kakak-kakak yang belum melakukan absensi, mungkin boleh langsung diklik di link yang sudah dibagikan di kolom komentar, dan juga ini merupakan tanda akhir kita untuk mengakhiri dari sesi diskusi. Boleh aplaus untuk kita semuanya. Akhirnya sesi kita berakhir. Saya Faizil Awaldo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga para abang narasumber, ada Bang Sumantri dan Bang Kiki atas ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat benar-benar berguna untuk kita sekarang ataupun ke depannya nanti. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber atas ilmu-ilmunya, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak dan abang-abang peserta. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan tadi bisa diterapkan ya di kehidupan yang sebenarnya nantinya. Nah, sebelum kita tutup, apakah kita mau sesi foto bersama-sama dulu nih, Kak, Bang? Jadi bisa di on cam dulu. Baik, sudah semua saya screenshot. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang luar biasa dan juga ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Saya selaku MC hari ini, Hanifah Standing Room, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga pengalaman yang luar biasa, dan juga mengucapkan maaf apabila ada kata ataupun kalimat dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang tidak berkenan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ke depannya dan diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas di kehidupan kita nantinya, dan semoga ilmunya juga dapat bermanfaat. Mungkin saya akhiri kegiatan webinar kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Selamat sore.